FMCG sendiri itu akan mengalami penurunan. Jadi begini, FMCG sendiri secara industri itu ada berbagai segmen yang memiliki kategori. Segmen misalkan personal care, perawatan tubuh. Dalam perawatan tubuh itu terdapat kosmetik, terdapat hygiene, terdapat banyak variasi. Kosmetik itu mengalami penurunan di masa pandemi ini di semester 1. Tapi di sisi lain hygiene seperti hand sanitizer, masker, vitamin booster, itu semua mengalami kenaikan. Jadi memang industri ini bervariasi sekali ya FMCG ini. Kalau soal persaingan di industri FMCG ini, seperti apa sebenarnya ketatnya persaingan di industri FMCG ini? Kalau industri non-consumer itu memang apalagi dalam keadaan saat ini di mana indeks itu turun, daya beli masyarakat itu relatif juga mengalami penurunan, masyarakat menunda spending untuk pengeluaran-pengeluaran yang bukan prioritas, persaingan makin ketat karena kita memperebutkan kue atau uang cash yang beredar di masyarakat yang semakin sedikit. Jadi kompetisi itu cukup tough. Di tengah pandemi ini berarti artinya perang harga ada juga, Pak? Kalau perang harga begini, jadi itu again kalau kita lihat dari Kino secara khusus ya, kita kan punya beberapa segmen, ada personal care, ada minuman, ada snack, dan ada pharmaceutical. Untuk personal care, relatif itu meskipun persaingan harga itu akan selalu ada, tapi personal care itu juga memiliki brand loyalty yang lebih tinggi. Jadi orang kalau sudah cocok menggunakan satu merek tertentu, sudah comfortable, dia akan cenderung mengulangi pembelian di merek yang sama meskipun harganya ada sedikit perbedaan. Tapi ini beda halnya dengan industri seperti snack dan minuman, di mana kalau harga beda sedikit aja itu pengaruhnya banyak karena antar barang satu dengan lain tuh bisa saling menggantikan, efek substitusinya kuat. Jadi meskipun ada persaingan harga, tapi tergantung industri belum tentu itu sangat mempengaruhi ya. Tapi di tengah pandemi ini apakah untuk Kino sendiri berhasil menaikkan begitu market share-nya atau seperti apa? Kalau secara market share, karena memang di industri kita memang merupakan market share di kategori masing-masing. Jadi secara market leadership itu kita relatif bisa mempertahankan. Hanya tentu saja pengeluaran masyarakat itu akan bervariasi ya. Untuk segmen yang relatif itu lebih ke kecantikan, itu akan ada penurunan. Tapi misalkan Kino ini punya produk hand sanitizer. Sini bertumbuh itu sangat tinggi. Dan kita itu menaikkan kapasitas supaya kita bisa menutupi lah penurunan dari penjualan di kategori-kategori lain yang mungkin lebih lemah dengan keadaan pandemi ini. Kalau kita lihat bahwa tadi Anda mengatakan bahwa untuk hand sanitizer dan juga home and care ini bisa dikatakan berkontribusi lebih besar di tengah-tengah pandemi ini. Berarti ketika melihat peluang itu apakah diperbesar juga begitu untuk tentunya kontribusinya terhadap pendapatan untuk Kino? Betul, jadi kita sudah melihat kemungkinan pandemi ini terjadi itu di sekitar Desember atau Januari lalu. Jadi kita melihat situasi ini di Cina udah mulai ada kejadian, jadi kita langsung melihat dari portfolio kita yang cukup beragam, di mana kita punya lebih dari 30 brand, ini produk apa yang akan mengalami peningkatan di masa pandemi. Meskipun saat itu belum pandemi sebetulnya, karena kasus pertama di Indonesia baru diumumkan pada tanggal 2 Maret kan. Tapi kita sudah mempersiapkan, kita sudah melihat bahwa ini akan jadi kemungkinan yang terjadi, kita meningkatkan kapasitas produksi untuk hand sanitizer, dan kita sekarang ya cukup mendapatkan hasilnya, at least untuk menutupi penurunan terjadi di sektor lain.